Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Triana Sara yang dengan NIM 2200021119 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan prevalensi anemia, insidensi anemia secara global dan nasional, penyebab dan strategi pencegahan anemia. Prevalensi anemia secara global. Menurut laporan WHO tahun 2021, anemia memengaruhi 29,9% wanita usia reproduksi dengan rentang usia 15-49 tahun. Wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara mencatat angka tertinggi masing-masing 47,5% dan 42%. Anemia yang mempengaruhi lebih dari sepertiga populasi dunia yang terutama yang disebabkan oleh defisiensi zat besi. Pada tahun 2019, prevalensi anemia di Asia Tenggara mencapai 41,9%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Insidensi global menunjukkan 30% wanita usia subur dan 40% anak usia 6-59 bulan mengalami anemia. Sekitar 202 juta wanita dan 600 juta anak sekolah terkena dampak anemia. Ibu hamil di Asia memiliki prevalensi anemia 49,4% dan berkontribusi pada angka kematian ibu yang tinggi di negara-negara berkembang. Prevalensi anemia di Indonesia. Di Indonesia sendiri, prevalensi anemia pada wanita usia reproduksi mencapai 23,9% dan anak-anak usia 5-14 tahun memiliki prevalensi anemia sebesar 26,4% dan usia 15-25 tahun sebesar 18,4%. Remaja putri memiliki risiko 10 kali lebih besar dibandingkan remaja putra akibat kehilangan zat besi selama menstruasi dan pola makan yang tidak seimbang. Di kota Yogyakarta, prevalensi anemia pada ibu hamil menunjukkan fluktuasi dari 22,78% pada tahun 2016 naik menjadi 35,49% pada tahun 2018, lalu turun menjadi 23,31% pada tahun 2020. Angka ini masih lebih tinggi dari target nasional di bawah 15%, menunjukkan perlunya penanganan intensif. Di Lampung sendiri, prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2018 mencapai 84,9% dengan tantangan lebih besar di pedesaan, yaitu 49,5% dan dibandingkan perkotaan 84,3% akibat keterbatasan akses kesehatan. Penyebab anemia itu sendiri. Anemia disebabkan oleh defisiensi zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kondisi ini dapat terjadi akibat kekurangan asupan nutrisi, gangguan penyerapan, dan kehilangan zat besi secara berlebihan, atau kebutuhan tubuh yang meningkat pada remaja putri. Penyebabnya termasuk kurangnya edukasi, kebiasaan makan buruk, tertekan sosial, tekanan sosial untuk diet ketat dan menstruasi yang meningkatkan kebutuhan zat besi. Faktor lingkungan seperti polusi udara dan penggunaan bahan bakar tidak bersih juga meningkatkan risiko anemia, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Strategi pencegahan anemia. Pencegahan anemia pada remaja putri mencakup konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, dan suplemen tablet tambah darah, dan fortifikasi pangan dan edukasi intensif tentang pola makan seimbang dan pentingnya gizi menjadi langkah utama untuk mengatasi anemia. Inovasi langkah utama untuk mengatasi anemia yaitu dengan inovasi seperti infus water, kombinasi kurma dan jeruk nipis juga dianjurkan untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Pengetahuan yang baik tentang anemia membantu remaja putri mengubah kebiasaan buruk dan mendukung pertumbuhan serta kesehatan reproduksi. Untuk program pemerintah Indonesia meluncurkan program pencegahan anemia gizi besi yaitu atau PPAGB dengan fokus pada pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di tingkat SMP dan SMA. Program ini bertujuan untuk mencegah dan mempersiapkan mereka menjadi calon ibu yang sehat. Sebagian besar program Sebagian besar remaja putri Indonesia 80,9% menerima tablet tambah darah meskipun hanya sedikit yang mengkonsumsi sesuai dengan rekomendasi yaitu lebih dari 52 butir per tahunnya. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.